Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eldala Hesti dengan NIM 190563201011. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan selamat datang di konten digital saya dan selamat menonton. Video ini membahas tentang cara membuat latar belakang. Sebelum itu, latar belakang meliputi penjelasan singkat tentang topik atau objek penelitian, serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Latar belakang didahului oleh peneliti lebih dahulu memahami pendekatan yang digunakan. Terdapat 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan kualitatif, 2. Pendekatan kuantitatif, dan yang ketiga, pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Secara khusus, latar belakang berisi 1. Alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar ketimpangan yang ada, memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Dan yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang kelima atau yang terakhir, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni. Sistem piramida terbalik dalam penyusunan latar belakang terdiri dari 1. Pada bagian awal, 2. Pada bagian tengah, dan yang ketiga pada bagian akhir. Pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal yang global sampai mengkerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Pada bagian tengah, ungkapkan fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak disegera diatasi, dengan didukung juga teori dan peneliti terdahulu. Bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan berupa teoritis dan praktis, dan akhirnya muncul judul. Sistem piramida terbalik dalam penyusunan latar belakang tersebut sangat populer dan dianggap relatif paling mudah untuk diterapkan. Biasanya, sistem penyusunan latar belakang piramida terbalik digunakan oleh orang-orang yang akan melakukan penelitian berjenis kualitatif karena pemikiran dari umum ke khusus. Langkah-langkah membuat latar belakang. Pada paragraf pertama, sebaiknya diisi dengan pengertian. Contoh, peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Nah, di sini peran kepemimpinan sebagai pembukaan paragraf pertama dan diselingi dengan pengertian. Paragraf kedua menguatkan topik pengertian dari paragraf pertama tadi. Contoh, sebagai kepemimpinan memiliki proses di mana seseorang dapat mengarahkan, memerintahkan, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Pada paragraf pertama tadi telah dijelaskan tentang peran kepemimpinan. Nah, di opini dari paragraf pertama dengan penjelasan dari kepemimpinan itu. Paragraf ketiga dilanjutkan dengan penguatan tujuan-tujuan. Contoh, di setiap daerah otonomi memiliki pemimpin masing-masing. Menurut Kartodidorjo mengemukakan bahwa pemimpin lokal dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai macam program pembangunan, sehingga dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program IDT menurut Ibrahim, Zain, dan Ibrahim 2015. Nah, di sini dijelaskan tentang apa itu pemimpin dalam otoritas daerahnya masing-masing.
Paragraf keempat, pada paragraf ini memulai pembahasan tentang permasalahan. Contoh, di antara semua pembangunan desa, itu terdapat pembangunan jalan yang menjadi akses bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Jalan menjadi komponen paling utama dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan peningkatan kesehatan dan sebagainya. Nah, di paragraf keempat ini telah dijelaskan tentang pembangunan jalan yang menjadi topik utama dalam permasalahan yang akan dibahas tersebut. Paragraf kelima. Pada paragraf kelima ini kuatkan permasalahan pada paragraf keempat tadi dan menjelaskan sebab permasalahannya. Contoh, jauhnya jarak desa ini dengan ibu kota pusat dan daerah membuat desa pedalaman luput dari perhatian pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini dijelaskan sebab kenapa jalan desa itu rusak. Paragraf ke-6, sedangkan pada paragraf ini membahas bentuk dan faktor dengan menguatkan paragraf kelima tadi. Contoh, faktor penyebab pembangunan jalan di desa pedalaman sering terhambat atau tidak ada pembangunan yang dilaksanakan dapat berupa jarak antara pusat pasar yang jauh sehingga kesulitan dalam mengirim bahan pembangunan, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, dan ketidaktahuan pemerintah daerah akan kondisi di jalan di desa tersebut. Nah, di sini dijelaskan tentang faktor penyebab pembangunan jalan di desa pedalaman mengalami keterhambatan. Paragraf ke-7. Pada paragraf ini sebutkan data dari riset. Contoh, penelitian ini membahas tentang Pulau Burung. Nah, Pulau Burung merupakan salah satu kecamatan Pulau Burung yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki 16 desa dengan luas pulau wilayahnya sebesar 538,33 km persegi. Nah, di sini dikatakan seberapa luasnya Pulau Burung itu berdasarkan data yang telah dicari. Paragraf ke-8. Paragraf ini mulai masuk ke ranah lapangan yang akan menjadi kajian. Contoh, tapi hal ini tidak menampik kenyataan bahwa jalanan antar desanya banyak yang kurang. Bahkan jika dilihat di pasar atau masyarakat tempatan menyebutnya kosong-kosong, tepi kanalnya pun banyak jalan yang berlubang. Nah, di paragraf ini mulai masuk ke dalam permasalahan yang ingin diteliti. Sedangkan pada paragraf ke-9 menguatkan paragraf sebelumnya dengan menuliskan contoh kasus yang menjadi bahan studi. Pada paragraf ke-10 berisikan tentang menyelesaikan permasalahan yang ada, dan pada paragraf terakhir atau ke-11 pada paragraf ini mulailah masuk ke dalam simpulan bahwa dari permasalahan yang ada di atas jadi layak diangkat untuk judul. Mungkin sekian dari cara membuat latar belakang. Penjelasan tadi dapat menjadi acuan untuk teman-teman agar lebih terarah dalam membuat latar belakang. Sekian dan terima kasih.